Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari peran tes dan pengukuran. 1. Menjadi dasar perencanaan program latihan. 2. Mengidentifikasi sumber masalah penurunan performa. 4. Mengukur kemajuan dan evaluasi berkala. 4. Mencegah cedera melalui deteksi risiko dini. 5. Menjamin objektif dalam seleksi atlet. 6. Meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri atlet. 7. Menentukan kesiapan atlet pasca cedera. 8. Menjadi alat koordinasi dalam tim pembinaan. 9. Menentukan keberhasilan program jangka panjang. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edel dengan NIM 232301502076. Baiklah, di kesempatan yang pertama ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bertemu di via online ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih berkumpul di via Zoom ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan jenis-jenis tes jenis-jenis tes pada pembinaan seorang atlet, di mana tes ini terdapat 4 macam. Yang pertama itu tes fisik. Tes fisik adalah salah satu kategori yang sangat yang sering dan paling sering dilakukan jika ingin melakukan tes pembinaan. Tes pembinaan ini bertujuan untuk membentuk suatu atlet di Indonesia. Adapun 3 macam tes yang dilakukan untuk melakukan tes pada seorang atlet. Yang pertama itu tes kekuatan dan daya tahan. Tes kekuatan dan daya tahan ini sangat diperlukan bagi seorang pelatih untuk melihat bakat pada atletnya, di mana kekuatan ini termasuk tes yang bisa dikatakan sebagai membentuk daya tahan pada atlet. Selanjutnya yang kedua itu tes kecepatan dan agility. Tes kecepatan ini seperti bermain basket, sepak bola, dan olahraga lainnya. Tes yang dilakukan dalam Indonesia yaitu One Revolution Maximum atau 1 RM. Selanjutnya kita masuk yang kedua, tes teknis. Tes teknis adalah tes tembakan atau shooting, yang dimana tes tembakan ini atau shooting diperlukan oleh pemain basket dan pemain sepak bola. Jika ingin melakukan shooting, maka mental kita harus bagus dan percaya diri. Selanjutnya yang kedua, tes gerakan spesifik. Tes gerakan ini semacam tes gerakan ini spesifik adalah gerakan yang bisa dikatakan tidak terlalu bisa bergerak. Olahraga yang dibutuhkan gerakan
spesifik. Yang pertama itu bulu tangkis, tenis lapangan itu seperti servis, backhand atau forehand. Selanjutnya yang ketiga itu tes psikolog. Tes psikolog ini ada beberapa macam. Yang pertama itu tes kecemasan kompetisi. Tes kecemasan kompetisi ini di mana seseorang ingin melakukan kompetisi, maka mentalnya harus bagus dan penyampaian seorang pelatih kepada atletnya juga sangat penting. Yang kedua itu tes motivasi dan kepercayaan diri. Tes motivasi ini dan kepercayaan diri adalah tes motivasi yang diberikan kepada seorang atlet seperti orang tua, pelatih, atau pacar. Selanjutnya yang keempat itu tes Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tes performa. Jadi tes performa ini memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama tes performa kompetisi. Tes performa kompetisi bertujuan untuk menilai kemampuan atlet dalam menghadapi kondisi kompetitif. Contohnya yaitu simulasi pertandingan resmi antara sesama atlet untuk menilai kemampuan bermain suasana kompetitif. Yang kedua, tes performa di bawah tekanan untuk menguji seberapa baik atlet dalam bertahan dan tetap tampil optimal meskipun berbeda dalam tekanan, yaitu contohnya simulasi pertandingan resmi antara sesama atlet untuk menilai kemampuan bermain. Yang ketiga itu tes kecepatan. Jadi tes kecepatan ini untuk mengukur waktu atau catatan yang dicapai oleh atlet dalam menjalankan tugas tertentu. Contohnya yaitu lari sprint 40 meter dengan catatan menggunakan stopwatch untuk mengukur kecepatan atlet. Sekian dari saya berikan kesempatan untuk melanjutkan materi selanjutnya. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwaffiq wa biqthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman kelompok saya, dan saya akan membuka materi tentang proses penggunaan tes atau perencanaan tes. Perencanaan tes yang matang memastikan bahwa yang dilakukan akan membuat data yang relevan dan berguna untuk mencapai tujuan pelatihan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan adalah memastikan tujuan tes, menentukan jenis tes yang sesuai kepada individu yang dites, memutuskan frekuensi tes atau memberikan tes yang matang kepada yang cocok kepada individu yang akan dilakukan tes tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Proses penggunaan tes. Pelaksanaan tes pada tahap ini pelatih dan staf lainnya harus memastikan bahwa tes dilakukan dengan cara yang standar dan konsisten. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tes adalah kesiapan atlet, lingkungan mendukung, dan instruksi yang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan tadi, yaitu proses penggunaan tes, yaitu berfungsi sebagai alat untuk menilai apakah program pelatihan yang sudah dijalankan itu berhasil atau tidak, dan dalam meningkatkan kualitas atlet. Dan beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam evaluasi hasil tes, yaitu yang pertama menganalisis data yang diperoleh, kedua membandingkan hasil dan tujuan yang ditetapkan, dan yang ketiga menyesuaikan program latihan, dan yang terakhir pengulangan tes untuk monitoring perkembangan. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada teman saya.